Ini tergolong cukup rumit sebetulnya. Tapi justru rumit itu menjadi tantangan kita untuk memainkan, kesenangan kita untuk memainkan. Jadi rel yang terpasang di meja saya ini cukup rumit, 4 lantai kira-kira. Rel-rel ini kalau dipasang lurus, kira-kira panjangnya 200 meter. Di sudut kecil sebuah rumah di pinggiran kota, ada yang bergerak dalam skala yang berbeda. Rel-rel mungil membentang di atas meja kayu, melewati terowongan, pepohonan miniatur, hingga bukit buatan. Semua dikendalikan oleh Budiono Darsono, seorang wartawan senior yang fanatik dengan miniatur kereta api. Meski usianya sudah menginjak 63 tahun, tapi semangatnya soal hobi layaknya anak kecil. Saya Budiono Darsono, saya fanatik kereta api model seperti yang ada di belakang saya. Kenapa saya begitu fanatik dengan kereta api model? Kereta api bagian dari masa kecil saya. Dan ketika saya beranjak menjadi lebih tua, saya mewujudkan kereta api model dalam hidup saya, dan itu membuat saya bahagia. Di balik setiap gerbong ada cerita. Di balik tiap rel yang disusun rapi, ada kenangan yang tak pernah ingin ia lepas. Bagi Pak Budiono, diorama kereta bukan cuma hobi. Ini cara paling seru buat bernostalgia dan membangun dunia sendiri. Nah, rumah saya dengan rel kereta api itu hanya paling 20 meter. Sehingga kereta api itu benar-benar menjadi bagian hidup saya. Dari mulai kecil sampai SMA. Suara kereta api, suara peluit kereta api, suara deru kereta api, itu seperti melekat dalam diri saya. Karena bapak saya kepala depo lokomotif, saya seringkali ikut bapak. Bahkan bapak saya itu kan bisa jadi masinis nyetir kereta api zaman dulu. Nah, saya sering ikut, saya sering nongkrongnya di stasiun kereta api. Gitu. Jadi hampir setiap malam nunggu kereta api, ngelihat orang hilir mudik datang naik turun, itu nggak tahu, itu menjadi sesuatu yang saya sangat senang sekali. Gitu. Selain bentuknya yang memikat hati, suara dentingan rel dengan kereta juga membuat Pak Budiono cinta dengan diorama ini. Bagi orang lain, mungkin hanya bunyi logam, tapi bagi Pak Budiono, itulah musik kehidupan dari masa lalu. Saya suka kereta api utuh, melihat modelnya, melihat jalannya seperti apa, melihat suaranya, belnya seperti apa, tetapi yang sangat mengesankan itu suara benturan dengan rel. Cek, itu nggak ada duanya, nggak bisa dicetak. Nah, ketika malam-malam saya main, itu justru semua saya matiin soundnya. Suara kereta apinya itu hanya yang terdengar suara rel, benturan roda dengan rel. Itu yang betul-betul nikmat sekali. Itu nggak tahu, itu suara itu yang betul-betul mengesankan. Pak Budiono mengoleksi 2 jenis diorama lokomotif kesayangannya, kereta uap dan kereta diesel. Kereta uap sudah ia koleksi selama 15 tahun. Klasik, berkarakter, dan punya suara yang khas. Sementara kereta diesel lebih modern, cepat, dan efisien. 2 dunia berbeda, tapi hidup berdampingan dalam satu ruang mimpi. Selama lebih dari 2 dekade menekuni hobi ini, Pak Budiono telah mengoleksi tak kurang dari 40 lokomotif dan sekitar 150 hingga 200 gerbong. Namun, tak semuanya ia mainkan di atas rel. Sebetulnya koleksi yang saya miliki hanya 2 jenis. Yang satu
steam, yang kedua diesel. Ini contoh kereta api yang diesel, jadi seperti banyak yang sekarang jalan di Indonesia juga. Dan ini kereta api yang uap. Jadi steam itu di Indonesia itu kereta api uap. Jadi asal-usul kereta api ya ini kebetulan kecil, lucu. Terus barangnya juga di pasar sudah nggak ada. Jadi ini koleksi sudah hampir 15 tahun saya miliki. Dua-duanya sebetulnya dari bahannya metal. Dan ukurannya jenisnya HO, skalanya 1:87. Ini skala yang saya miliki dan semua model kereta api ini seperti aslinya. Jadi benar-benar mulai dari detailnya segala macam persis benar. Ada beberapa merek yang saya miliki tapi dominannya Märklin. Itu buatan Jerman. Yang kedua yang saya miliki juga ada merek Brawa. Memang produksinya di sana. Menurut saya kereta modelnya berkualitas, kira-kira kayak gitu. Dari segi perawatan, rel harus dibersihkan secara rutin. Bukan hanya debu, tapi juga kerak halus yang bisa mengganggu arus listrik penggerak lokomotif. Setidaknya sebulan sekali dibersihkan satu persatu. Tapi di balik kerumitan itu, ada kebahagiaan lain, yaitu saat menambahkan detail baru. Problem utama dari memiliki kereta api model ini adalah perawatan. Rel ini harus dibersihin secara periodik kayak gitu. Karena ini kan ada arus listrik segala macam. Naik ke atas untuk bersihin semua. Kebetulan ini meja sangat kuat untuk 2 orang di atas, kira-kira kayak gitu. Jadi pembersihan semuanya rapi. Nah, mulai tantangannya satu, merawat secara rutin. Sebaiknya sih saya biasanya sebulan sekali bersih-bersih segala macam. Kedua, menambah sesuatu yang baru. Jadi entah ada rumah atau apa, atau mungkin ganti lock biar nggak bosen dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ya harus rajin memainkan. Apalagi kalau punya meja yang treknya rumit kayak gini. Ini tergolong cukup rumit sebetulnya. Tapi justru rumit itu menjadi tantangan kita untuk memainkan, kesenangan kita untuk memainkan. Jadi rel yang terpasang di meja saya ini cukup rumit, 4 lantai kira-kira. Rel-rel ini kalau dipasang lurus, kira-kira panjangnya 200 meter. Saat rumah direnovasi beberapa tahun lalu, Pak Budiono memang menyisihkan satu ruang khusus berukuran 6,5 kali 3 meter yang kini jadi surga kecil tempat kereta-keretanya berlari. Soal koleksi, semuanya dibangun pelan-pelan. Jadi memang ruangan ini sejak ketika rumah ini dirobohkan, dibangun ulang, kami mempersiapkan, saya mau ada satu ruangan kira-kira ukurannya saya tentukan gitu. Saya pengen bikin kereta model yang ukurannya setidaknya 6,5 kali 3 meter. Itu akan saya gunakan untuk kereta api model. Pembangunan ini kira-kira 1 tahun kali. Barangnya makin banyak, rangkaian yang kita gerbong yang dimiliki, lokomotif dimiliki makin banyak karena nggak berhenti nyicil. Jadi istilahnya sebulan beli 1, habis gajian beli 1 seperti itu. Kadang-kadang habis gajian beli 6. Itu takut domelin istri juga kan, beli mainan misalnya kayak gitu. Tapi pada waktu itu istri saya mendukung, ya udah pelan-pelan aja sampai suatu hari nanti diwujudkan, tapi nggak usah buru-buru. Kereta tak pernah diam, ia akan terus melaju meski kadang harus berhenti sebentar di stasiun. Hidup pun begitu, lewat dunia kecilnya, Pak Budiono ingin menyampaikan bahwa hidup tak harus cepat, tak harus megah, yang penting terus berjalan. Ketika kita memainkan ini, kita benar-benar seperti petugas perjalanan kereta api. Kalau di stasiun itu namanya PPKA. Jadi kita harus perhatikan betul kapan dia harus berangkat, kapan dia harus stop, di stasiun mana. Jadi titik-titik itu kita harus tahu. Sesuatu yang sudah saya beli di kereta api ini tidak akan saya jual lagi. Di dunia nyata, mungkin Pak Budiono bukan masinis, tapi di dunia miniatur ini, dia yang pegang kendali.
Setiap orang punya cara sendiri untuk merawat ingatan.